Tiga orang sahabat bernama Danny, John, dan Emma memutuskan pergi ke sebuah resort pegunungan untuk menikmati keseruan bermain salju dan berseluncur di atas es. Untuk mencapai puncak gunung, mereka menaiki kereta gantung yang mengangkut para pengunjung menuju area permainan. Namun, saat perjalanan masih berlangsung, di tengah lintasan, tiba-tiba kereta gantung yang mereka tumpangi berhenti secara mendadak. Ketiganya langsung panik karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, para penumpang di kereta gantung lain juga ikut diliputi kepanikan. Di tengah situasi yang menegangkan itu, John justru iseng menggoyangkan kereta gantung untuk mengerjai kedua temannya. Ulahnya membuat Emma semakin ketakutan. Melihat Emma mulai kehilangan ketenangan, Danny justru mengajaknya berbicara dan berusaha menenangkan hingga rasa cemasnya perlahan mereda. Beberapa saat kemudian, kereta gantung akhirnya kembali bergerak sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Sesampainya di sana, ketiganya langsung menikmati berbagai aktivitas, bermain salju dan berseluncur di atas es dengan penuh kegembiraan. Setelah puas menghabiskan waktu di puncak, mereka pun kembali turun ke area bawah pegunungan. Setibanya di sana, mereka beristirahat sejenak sambil menikmati makanan untuk mengisi kembali tenaga yang telah terkuras akibat seharian bermain. Namun, John merasa kesenangan mereka masih belum maksimal. Karena itu, ia mengajak Danny dan Emma untuk kembali naik ke puncak gunung pada malam hari menggunakan kereta gantung. Lalu, turun sendiri dengan berseluncur melewati lereng gunung agar pengalaman mereka menjadi lebih seru. Emma dan Danny akhirnya berhasil diyakinkan oleh ajakan tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga berjalan menuju tempat penjualan tiket. Sayangnya, setibanya di sana, mereka diberitahu bahwa jam operasional resort sudah berakhir dan seluruh wahana akan segera ditutup. Meskipun demikian, ketiganya tetap bersikeras ingin naik ke atas gunung malam itu juga menggunakan kereta gantung. Mereka terus memohon kepada petugas agar diberi kesempatan sekali lagi. Setelah beberapa saat dibujuk, terutama karena rayuan si Emma, petugas itu akhirnya luluh. Ia pun bersedia mengoperasikan kembali kereta gantung untuk sementara waktu dengan syarat mereka harus segera turun kembali dari puncak gunung sebelum seluruh area benar-benar ditutup. Dengan perasaan gembira, mereka pun segera menaiki kereta gantung itu. Tak lama kemudian, kereta gantung mulai bergerak membawa mereka menuju puncak. Namun, tanpa mereka sadari, sejak saat itulah awal dari mimpi buruk yang akan mereka alami benar-benar dimulai. Sementara itu, di belakang mereka, petugas yang sebelumnya mengizinkan keberangkatan ketiga sahabat tersebut dipanggil oleh atasannya. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu rekannya bahwa masih ada 3 orang yang sedang menuju puncak menggunakan kereta gantung, sehingga sistem tidak boleh dimatikan sebelum mereka kembali turun. Selang beberapa waktu kemudian, petugas pengganti melihat 3 orang lain sedang meluncur turun dari lereng gunung. Karena mengira merekalah 3 pengunjung yang dimaksud, ia pun langsung mematikan aliran listrik kereta gantung dan mulai menutup seluruh operasional resort sebelum bersiap meninggalkan lokasi. Padahal 3 orang yang dilihatnya sama sekali bukan Danny beserta kedua temannya. Sementara itu, Danny, Emma, dan John justru masih berada di tengah perjalanan, tergantung di atas kereta gantung yang berhenti di ketinggian puluhan meter dari permukaan tanah. Pada awalnya mereka mengira kereta gantung hanya mengalami gangguan teknis sama seperti pada pagi hari. Namun, setelah menunggu selama berjam-jam tanpa ada tanda-tanda mesin kembali beroperasi, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa mereka benar-benar telah terjebak di sana. Suhu di puncak gunung semakin lama semakin dingin.
Sementara badai salju perlahan mulai datang dan bertambah ganas. Masalah terbesar yang mereka hadapi adalah tidak ada sinyal telepon di ketinggian tersebut, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun untuk meminta pertolongan. Seiring berjalannya waktu, seluruh kawasan di bawah gunung mulai diselimuti kegelapan malam. Pemandangan itu membuat rasa takut mereka semakin menjadi-jadi, sementara badai salju terus bertiup semakin kencang. Bahkan John, yang sejak awal berusaha terlihat tenang dan menguatkan teman-temannya, akhirnya ikut diliputi ketakutan hingga tidak mampu lagi menahan tangisnya. Mereka bertiga kemudian berteriak sekuat tenaga berharap ada seseorang yang mendengar dan datang menolong. Sayangnya, tidak seorang pun mampu mendengar teriakan mereka. Setelah terus berusaha tanpa hasil, mereka akhirnya mulai pasrah dan menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar mereka akan mati membeku di atas kereta gantung tersebut. Namun, di tengah keputusasaan itu, mereka tiba-tiba melihat sebuah kendaraan pembersih salju bergerak di bawah lintasan kereta gantung. Harapan mereka kembali muncul. Mereka segera berteriak lebih keras sambil melemparkan barang apapun yang mereka miliki agar perhatian pengemudi kendaraan tersebut tertuju kepada mereka. Sayangnya, semua usaha tersebut sia-sia. Pengemudi kendaraan sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka karena sebenarnya ia hanya datang untuk menjemput rekannya yang ternyata sudah lebih dulu meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian, kendaraan itu pun pergi meninggalkan area tersebut. Bersamaan dengan itu, harapan terakhir mereka kembali lenyap. Tak lama setelah badai salju mereda, suhu udara justru jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Udara yang membeku membuat mereka semakin sulit bernapas. Di tengah kondisi tersebut, Danny teringat pada informasi yang sempat mereka dengar sebelumnya, bahwa resort itu akan ditutup selama 2 atau 3 hari ke depan karena diperkirakan akan terjadi serangkaian badai salju. Artinya, harapan untuk diselamatkan keesokan pagi hampir tidak ada sama sekali. Mendengar kenyataan tersebut, Emma langsung menangis karena putus asa. Danny terus berusaha menenangkan sahabatnya itu sambil meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka semua. Di tengah situasi itu, tanpa sengaja salah satu sarung tangan Emma terjatuh ke dalam salju di bawah sana. Kehilangan sarung tangan di suhu sedingin itu membuat peluang mereka untuk hidup menjadi semakin kecil. Melihat kondisi Emma yang semakin memburuk, Danny akhirnya memberanikan diri untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat berbahaya. Ia memutuskan untuk melompat langsung dari kereta gantung menuju tanah agar bisa mencari bantuan secepat mungkin. John dan Emma terus berusaha menghentikannya karena menyadari betapa besarnya risiko tindakan tersebut. Namun, Danny tetap bersikeras dan tidak mengubah keputusannya. Beberapa saat kemudian, ia benar-benar melompat dari ketinggian. Sesaat setelah tubuhnya menghantam permukaan salju yang membeku, kedua kakinya langsung patah akibat benturan yang sangat keras. Rasa sakit luar biasa membuatnya tidak mampu bergerak sedikit pun. Keadaan ini menjadi jauh lebih buruk. Danny masih terbaring di bawah sana dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rasa sakit akibat kedua kakinya yang patah membuatnya hampir tidak mampu bertahan. Sementara John dan Emma yang masih tergantung di dalam kereta gantung sama sekali tidak dapat berbuat apapun untuk menolongnya. Di tengah kepanikan itu, John memperhatikan bahwa di belakang kedua kereta gantung terdapat sebuah menara penyangga yang dilengkapi dengan tangga. Dari menara itulah sebenarnya ada jalan untuk turun ke bawah. Namun, untuk bisa mencapai menara tersebut, ia harus merayap melewati kabel dan berpindah dari kereta gantung yang mereka tempati menuju kereta di depannya. Sebuah perjalanan yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Melihat John mulai ragu, Emma berusaha memberinya semangat dan meyakinkannya bahwa itu mungkin menjadi satu-satunya harapan mereka untuk selamat.
Akhirnya, John memberanikan diri memanjat ke bagian belakang kereta gantung dan mulai bergelantungan sambil berpegangan pada kabel baja. Baru beberapa langkah bergerak, sarung tangan yang dikenakan langsung robek akibat gesekan dengan kabel yang membeku. Kedua tangannya seketika merasakan nyeri yang luar biasa hingga membuatnya ketakutan. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit itu, ia akhirnya kembali masuk ke dalam kereta gantung. Sementara itu, keadaan di bawah justru semakin mengerikan. Pada saat yang sama, beberapa hewan liar mulai berdatangan dan mengelilinginya. Pemandangan tersebut semakin menambah ketakutan John dan Emma yang hanya bisa menyaksikan dari atas. Kehadiran hewan-hewan liar itu membuat Danny kembali tersadar. Dengan penuh ketakutan, ia segera menutupi wajahnya menggunakan penutup kepala karena ia tahu dirinya sudah tidak mungkin untuk melarikan diri dengan kondisi kedua kakinya yang hancur. Namun semua usahanya sia-sia. Satu persatu hewan liar itu mulai menggigit dan menerkam tubuhnya hidup-hidup. Dari atas kereta gantung, John dan Emma hanya mampu menyaksikan dengan perasaan ngeri tanpa bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Danny akhirnya tewas diterkam kawanan hewan liar tepat di depan mata kedua sahabatnya. Kejadian mengerikan itu membuat John dan Emma dipenuhi rasa sedih sekaligus rasa bersalah yang begitu besar. Dalam kondisi emosional, keduanya mulai saling menyalahkan. John menganggap Emma seharusnya menghentikan Danny agar tidak nekat melompat dari kereta gantung. Menurutnya, semua yang terjadi berawal dari kegagalan Emma mencegah tindakan tersebut. Namun, Emma tidak menerima tuduhan itu. Ia justru menyalahkan John karena seluruh rencana kembali naik ke puncak gunung pada malam hari adalah ide John sejak awal. Saat mereka masih saling melontarkan kesalahan, badai salju kembali datang. Salju turun semakin deras hingga perlahan-lahan tubuh Danny yang sudah tidak bernyawa tertutup seluruhnya oleh timbunan salju. Tanpa mereka sadari, setelah terus bertengkar dan kelelahan menghadapi situasi mengerikan itu, keduanya akhirnya tertidur di dalam kereta gantung. Waktu terus berlalu hingga keesokan paginya mereka baru terbangun. Ketika Emma membuka matanya, ia langsung menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Salah satu tangannya ternyata membeku dan menempel pada besi pegangan kereta gantung. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi sama sekali tidak bisa terlepas. Emma sadar bahwa jika ia memaksakan diri, kulit tangannya pasti akan terkelupas. Dengan sangat perlahan ia berusaha melepaskan tangannya dari besi tersebut. Namun saat akhirnya berhasil terlepas, lapisan kulit paling luar di telapak tangannya ikut tertinggal menempel pada besi yang membeku. Saat melihat kondisi tangan Emma yang terluka, ia hanya bisa merasa sangat sedih karena kembali tidak mampu berbuat apapun. Setelah semalaman diterpa hawa dingin, matahari akhirnya mulai bersinar. Cahaya matahari memang sedikit mengurangi rasa dingin yang mereka rasakan, tetapi justru menghadirkan penderitaan baru. Kulit mereka yang mengalami radang dan luka akibat suhu beku kini terasa seperti terbakar karena sinar matahari. Di tengah kondisi tersebut, John masih berusaha menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ia yakin para petugas resort pasti akan segera menyadari keberadaan mereka dan datang melakukan penyelamatan. Namun, harapan itu perlahan menghilang. Jam demi jam berlalu tanpa ada seorang pun yang muncul. Selama terjebak di atas sana, mereka juga sama sekali belum sempat ke kamar kecil. Pada akhirnya mereka tidak memiliki pilihan lain selain buang air di tempat, sehingga pakaian yang mereka kenakan pun menjadi basah. Menyadari bahwa menunggu pertolongan hanya akan membuat mereka mati perlahan, John akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan bahwa apapun resikonya, kali ini ia harus berhasil mencapai menara penyangga. Dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia kembali berdiri dan memanjat ke bagian belakang kereta gantung, lalu bergelantungan sambil berpegangan pada kabel baja.
Baru menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, sarung tangannya kembali robek. Kali ini bukan hanya sarung tangannya yang rusak, tapi kulit kedua tangannya juga mulai terkoyak akibat bergesekan langsung dengan kabel baja yang membeku. Darah mulai mengalir dari telapak tangannya. Sementara rasa sakit terus bertambah hebat, perjalanan itu benar-benar tidak semudah yang ia bayangkan. Di tengah perjuangannya, tiba-tiba kereta gantung yang ditempati Emma terguncang sangat keras. Setelah diperhatikan, ternyata salah satu baut penyangga mulai kendur, sehingga kereta gantung itu bisa saja jatuh kapan saja. Situasi tersebut membuat John tidak mungkin kembali lagi karena justru akan semakin membahayakan nyawa Emma. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia terus bergerak maju sedikit demi sedikit. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya ia berhasil mencapai kereta gantung yang berada di depan. Dari sana, hanya tersisa satu kereta lagi sebelum ia bisa mencapai menara penyangga yang memiliki tangga menuju ke bawah. Saat itu, kedua sarung tangannya sudah dipenuhi darah. Di bawah sana juga mulai terlihat semakin banyak hewan liar yang berkeliaran. Melihat keadaan tersebut, John meminta Emma melemparkan barang-barang yang masih dimilikinya ke bawah agar perhatian hewan-hewan itu teralihkan dan mereka pergi dari sekitar menara, sehingga ia bisa turun dengan lebih aman. Namun, tenaga Emma yang sudah sangat lemah, sehingga barang-barang yang dilemparkannya tidak mampu mencapai jarak yang cukup jauh. Hewan-hewan liar itu pun tetap bertahan di sekitar lokasi. Setelah berjuang melawan rasa sakit, ketakutan, dan kelelahan yang luar biasa, John akhirnya berhasil mencapai menara penyangga. Ia segera menuruni tangga dengan penuh harapan. Saat kedua kakinya berhasil menginjak tanah, ia merasa telah menyelesaikan misi yang hampir mustahil. Ia yakin setelah ini ia akan bisa mencari bantuan dan menyelamatkan dirinya, sekaligus Emma. Sayangnya, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Baru beberapa saat berada di bawah, sekawanan hewan liar langsung mengejarnya. Demi menyelamatkan diri, John berlari sekuat tenaga meninggalkan lokasi tersebut. Tetapi hewan-hewan itu terus mengejarnya tanpa henti. Waktu berlalu hingga sore berganti malam. Setelah itu, keberadaan John sama sekali tidak diketahui lagi. Film ini tidak pernah memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Apakah ia berhasil selamat atau justru tewas diterkam hewan-hewan liar tersebut. Sementara itu, Emma yang masih tergantung sendirian di atas kereta akhirnya kembali tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, ketika Emma membuka matanya, John ternyata masih belum juga kembali. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa tidak ada lagi orang yang akan datang menyelamatkannya. Selama hampir 2 hari ia juga tidak makan maupun minum. Emma sadar bahwa jika ia tetap bertahan di atas kereta gantung, ia hanya akan mati perlahan karena kedinginan dan kelaparan. Akhirnya ia mengambil keputusan yang sangat berani. Menurutnya, lebih baik mencoba bertahan hidup meskipun peluangnya sangat kecil daripada hanya menunggu kematian datang. Dengan tekad yang tersisa, Emma akhirnya melompat dari kereta gantung menuju tanah. Setelah terjatuh, kereta gantung yang ditempatinya ikut menghantam salah satu kakinya sehingga menambah luka yang sudah ia alami. Meski menahan rasa sakit yang luar biasa, Emma tetap memaksa dirinya bergerak meninggalkan tempat itu. Ia terus menyeret tubuhnya perlahan di atas salju. Dalam perjalanan, ia melihat bekas-bekas seretan panjang di atas permukaan salju, seolah-olah seseorang telah diseret oleh sesuatu.
Dari jejak tersebut, Emma langsung menyimpulkan bahwa orang itu pasti John. Dan besar kemungkinan ia telah diseret lalu dimangsa oleh kawanan hewan liar. Tidak lama kemudian, dugaan itu semakin kuat ketika Emma berhadapan langsung dengan seekor serigala liar. Mulut serigala tersebut masih dipenuhi bercak darah sehingga Emma yakin hewan itulah yang sebelumnya memangsa sahabatnya. Emma mengira hidupnya akan berakhir saat itu juga. Namun ternyata serigala tersebut sama sekali tidak menyerangnya. Kemungkinan besar hewan itu sudah kenyang setelah memangsa John, sehingga akhirnya membiarkan Emma pergi begitu saja. Dengan susah payah, Emma terus menyeret tubuhnya hingga akhirnya berhasil mencapai tepi jalan. Sayangnya, jalan tersebut tampak benar-benar sepi tanpa ada seorang pun yang melintas. Beberapa saat kemudian, keberuntungan akhirnya berpihak pada Emma. Seorang pria yang sedang mengendarai mobil melewati jalan tersebut dan melihat Emma tergeletak di pinggir jalan. Pria itu segera menghentikan kendaraannya, lalu memberikan pertolongan. Akhirnya, Emma berhasil diselamatkan. Perjalanan mengerikan itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya, karena dalam perjalanan tersebut, ia kehilangan dua orang yang sangat berarti baginya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Emma sebagai satu-satunya orang yang berhasil hidup dari tragedi mengerikan itu. Tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa satu keputusan yang diambil tanpa berpikir matang dapat mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Keberanian memang penting, tetapi keberanian tanpa perhitungan justru bisa membawa petaka. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan kekuatan alam, karena di hadapan alam, manusia hanyalah makhluk yang sangat rapuh. Yang terpenting, selalu utamakan keselamatan daripada mengejar kesenangan sesaat, karena tidak semua resiko akan memberikan kesempatan kedua. Cek.